Kenapa ada keistimewaan-keistimewaan kayak ayat-ayat tertentu, 2 ayat terakhir Quran suratul Taubah, 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, 10 ayat pertama suratul Kahfi, kemudian ayat kursi, kemudian surah Al-Kautsar, surah Al-Insyirah. Sebenarnya hal-hal seperti itu memang diistimewakan oleh Allah. Jadi jangan anggap bahwa membaca surah Al-Ikhlas itu sama dengan surah yang lain. Tidak. Kadang-kadang juga satu ayat atau satu surah itu memiliki kedudukan khusus. Seperti 10 ayat pertama suratul Kahfi. Siapa yang menghafalnya, kata Rasulullah, maka dia tidak akan kena fitnatul dajjal. Itu bukan membaca Pak, tapi menghafal. Siapa yang hafal 10 ayat pertama suratul Kahfi, maka Allah itu menjamin orang itu tidak akan kena fitnatul dajjal. Dan itu zimat untuk kita. Makanya bentengi keluarga kita dengan hafal 10 ayat pertama suratul Kahfi. Yang kedua, surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Saya pernah tanyakan ke ulama kita, kenapa dikatakan bahwa orang yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran? Berarti kalau dibaca 3 kali sama dengan khatam. Apakah pahalanya yang sama atau apanya? Ada ulama kita menjelaskan begini, ketika surah Al-Ikhlas turun, itu malaikat yang mendampingi surah ini atau khadam dari surah ini itu sama dengan khadam sepertiga Al-Quran. Sehingga orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu akan didampingi oleh para malaikat. Itu pengawal surah ini Pak, itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi malaikat yang terkandung. Makanya jangan, kalau ada imam selalu baca kulhu, jangan marah-marah Pak. Ada kan imam kita selalu rakaat kedua kulhu. Ada sahabat Nabi yang diangkat menjadi imam, Nabi yang langsung tunjuk menjadi imam, 5 tahun jadi imam Pak, selalu baca kulhu. Iya, kalau dia sholat selalu baca kulhu, surah Al-Ikhlas. Sampai jamaahnya protes. Iya pasti protes Pak. Kalau 5 tahun baca kulhu pasti diprotes. Sampai jamaahnya itu protes. Dia mengatakan, kenapa kau selalu baca itu? Kenapa tidak pilih surah yang lain? Dia mengatakan, saya kan baca dulu baru ambil surah yang lain. Dia mengatakan, iya. Kenapa kok surah yang lain saja dibaca, tidak usah baca itu? Dia mengatakan, tidak, itu yang saya senang. Kemudian dilapor sama Nabi. Ini nih sahabat ini melapor karena jengkel. Imam juga itu biasa dilapor. Dilapor ini, ya Rasulullah, ini imam yang kau angkat kemari yang berapa tahun yang lalu itu selalu baca kulhu. Rasulullah mengatakan begitu, benar begitu. Rasulullah mengatakan panggilkan. Setelah menghadap ke hadapan Rasulullah, ditanya oleh Nabi, katanya kau selalu baca surah Al-Ikhlas ketika sholat. Dia mengatakan betul ya Rasulullah. Nabi tidak salahkan, cuma tanya kenapa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, nanti perasaan saya senang, kayak seakan-akan sholat saya itu tidak sempurna kalau tidak baca surah Al-Ikhlas. Dan surah Al-Ikhlas ini kan semua menunjuk kepada Allah, tidak ada yang lain. Itu yang menyebabkan saya senang dengan surah ini. Apa kata Nabi? Karena cintamu kepada surah Al-Ikhlas, maka nanti kelak di hari kemudian kau akan masuk surga bersamanya. Wah, ini tambah nih. Biasanya 3 kali dah baca baru ruku. Itu